Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2965. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan terkonsentrasi. Pemakaman Wuji memang sedang bergejolak. Ini baru permulaan, kan? Di wilayah Kekaisaran, Lin Yan telah memasuki pemakaman jiwa, pemakaman Wuji, dan Gunung Terkutuk 10 tahun yang lalu. Ia menyaksikan perubahan di pemakaman jiwa dan pemakaman Wuji. 10 tahun kemudian, pemakaman Wuji adalah yang pertama bergejolak. Lin Yan benar-benar dapat merasakan kekuatan di dalamnya. Ini seharusnya hanya ujian, kan? Namun, itu tetap melukai Kaisar Yao. Bayangkan betapa kuatnya pemakaman Wuji ini. Di sini, para kaisar terdiam. Dalam 100 tarikan napas, bahkan jika kau memiliki senjata, kau dapat membunuh dua dari mereka. Sungguh heroik. Makna sejati kaisar terpancar, sehingga para kaisar dari 4 penjuru tak berani bicara banyak. Saudara Yao, tak perlu marah. Pada saat ini, seorang kaisar manusia angkat bicara, ini hanya taruhan, mengapa kau harus begitu marah? Ya, Kaisar Lingri juga berkata, hari ini adalah acara akbar bagi kaum muda umat manusia. Taruhan ini hanya untuk bersenang-senang. Jika saudara Yao tidak mau bertaruh, lupakan saja. Kaisar Guntur juga tertawa. Meskipun beberapa kaisar berbicara, Lin Yan masih menyadari bahwa Kaisar Lingri, Kaisar Guntur, dan yang lainnya jelas-jelas sedang bersukacita. Mereka memprovokasinya. Tatapan Yao Tiandi dingin dan ia melihat sekeliling. Dalam 10 tahun terakhir, terlalu banyak orang yang telah berhadapan dengannya. Dalam pertempuran 10 tahun yang lalu, Yao Tiandi tersinggung oleh langit dan dunia. Namun ia tidak pernah menyesalinya. Jika tidak ada pertempuran itu, alam Tiangeng pasti sudah kacau balau sekarang. Menurutku, karena saudara Yao tidak ingin menggunakan pegunungan liar kuno untuk berjudi, maka bertaruhlah pada hal lain. Ladang pengobatan saudara Yao tampaknya bagus. Pada saat ini, seorang kaisar manusia berbicara lagi. Ini, banyak orang di lembah juga menyadari sebuah petunjuk. Sekarang, bukan kaisar ras asing yang mengincar Yao Tiandi. 4 penjuru dunia, termasuk para kaisar umat manusia, semuanya mengincarnya. Terlebih lagi, ketika para kaisar surgawi ini berbicara, seberkas cahaya menyambar, yang merupakan cahaya senjata. Para kaisar surgawi ini datang membawa harta karun. Semuanya adalah benda reinkarnasi setengah langkah. Ladang obat kaisar surgawi. Ada juga banyak praktisi klan obat di lembah, dan mereka mengepalkan tangan. Sialan, mereka benar-benar mengincar ladang obat Kaisar Surgawi. Ladang obat itu digarap dengan cermat oleh Kaisar Surgawi, dan membutuhkan waktu dan usaha yang tak terhitung jumlahnya, dan selain itu, istri Kaisar Obat Tian pernah menanam bibit obat berharga Kaisar Surgawi di ladang obat tersebut. Kaisar Surgawi menjaga ladang obat itu seolah-olah ia menjaga istrinya. Ini bukan rahasia, banyak orang mengetahuinya. Jika kau bertanya apa hal paling berharga dalam hidup Kaisar Obat, itu adalah ladang obat ini. Istrinya, yang tak mampu menahan serbuan waktu, jatuh ke dunia. Kaisar Surgawi tergila-gila, dan tak memiliki selir seumur hidupnya. Dia hanya memiliki wanita ini, dan dia menaruh semua emosinya pada ladang obat ini. Akibatnya, para Kaisar Surgawi ini benar-benar mencoba bertaruh pada ladang obat ini. Boom! Di kejauhan, di antara pegunungan, napas seorang pria mengembuskan napas, dan amarahnya langsung tersulut. Tuan muda, tenanglah. Anda sekarang mewakili mausolem kekaisaran. Pada saat ini, seorang pria tua di sampingnya berbicara. Mereka benar-benar ingin menggunakan ladang obat kaisar sebagai taruhan. Tatapan pria itu sangat dingin. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia di mana ladang obat kaisar berada. Itu Yao Tian. Kaisar, karya hidup. Itu adalah kenangannya akan Kaisar Langit dan Permaisuri. Di atas langit, tatapan Yao Tiandi sangat dingin, dan niat membunuh langsung muncul. Hehe, saudara Yao, kau tidak akan ragu, kan? Tapi, semua orang ingin berjudi denganmu hari ini, kau tidak akan merusak minat semua orang, kan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi di kehampaan. Napas ini meresap ke sekeliling. Kaisar Langit, sukses besar. Banyak orang tercengang sejenak. Ternyata orang kuat lain yang telah mencapai sukses besar Kaisar Langit muncul lagi. Hanya selangkah lagi dari puncak. Dan dia berdiri di kehampaan. Momentumnya dahsyat, seolah-olah dia telah ada sejak zaman kuno. Gerbang Void. Menatap orang ini, Yao Tiandi berkonsentrasi.
Di era agung terakhir, langit menganugerahkan 9 klan dan 13 sekte, dan gerbang Void ini adalah salah satunya. Di lembah, banyak jenius dari klan kuno berbicara. Aku Sur Woying, Kaisar Langit berbicara. Lin Yan juga mengerutkan kening. 10 tahun yang lalu, ia dan Yao Tiandi bergabung untuk membunuh semua kultivator di surga dan dunia. Saat itu, seorang kaisar semu dari gerbang Void menghentikan mereka. Jelas, Sur Woying datang dengan niat jahat kali ini. Berdengung. Di tangannya, cahaya menyambar, dan sebuah harta karun terungkap. Harta karun reinkarnasi setengah langkah. Banyak orang berbicara. Yang lain hanya memiliki harta karun reinkarnasi setengah langkah di tangan mereka. Kaisar Gerbang Void menggunakan harta karun reinkarnasi setengah langkah. Di bawah aura harta karun seperti itu, seolah-olah selama ia mau, segala sesuatu di sekitarnya dapat dihancurkan dalam sekejap. Saudara Yao, aku ingin kau setuju, kata Sur Woying saat itu. Swiss, Swiss, Swiss. 4 penjuru dunia semua menatapnya. Hahaha, tapi Yao Tiandi tertawa. Tawa ini sangat heroik. Jelas, bahkan kekuatan semacam ini pun masih belum ada apa-apanya di mata Yao Tiandi. Saudara Yao, apa pendapatmu tentang keturunan kami? Dibandingkan dengan klan Yaomu. Sur Woying berbicara lagi. Ini sudah menjadi ancaman. Tidak ada seorang pun di klan Yao yang takut mati. Saat itu, banyak anak klan Yao di lembah berteriak. Klan Yao memang ada di dunia. Jangan pernah takut. Namun, Yao Tiandi menatap mereka dengan ragu. Saat itu, ekspresi Yao Tiandi sedang menatap Lin Yan. Seberapa yakinnya kau? Tanya Yao Tiandi melalui transmisi suara. 70%. Lin Yan juga mengirimkan transmisi suara. Ada beberapa aura di sini, yang sangat kuat dan sulit dipahami, dan Lin Yan tidak dapat menembusnya. Karena itu, ia tidak tahu kekuatan lawan dan tidak berani gegabah. Oke, Yao Tiandi mengangguk. Karena kau ingin bertaruh, ayo bertaruh. Yao Tiandi berkonsentrasi dan melihat sekeliling. Ia tidak takut, dan ladang obat itu adalah kenangan seumur hidupnya. Kecuali ia mati, tak seorang pun dapat mengambilnya. Tapi sekarang ia terluka. Di bawah tekanan para kaisar ini, ia baik-baik saja, tetapi jika kebuntuan ini berlanjut, terlalu banyak kekuatan di dunia akan mengincar kejeniusan klan Yao. Pada saat itu, klan Yao mungkin benar-benar akan musnah di dunia ini. Lagi pula, ia percaya pada Lin Yan. Karena kita harus bertaruh, mari kita bertaruh. Haha, saudara Yao terus terang. Banyak kaisar surgawi mencibir. Jika mereka mendapatkan ladang obat ini, mereka dapat mengendalikan Kaisar Yao Tian, dan bahkan benar-benar mengancamnya. Kaisar. Pada saat ini, sebuah suara muncul di benak Kaisar Yao Tian. Kaisar Yao Tian tidak mendongak, juga tidak melihat ke arah itu, tetapi ia juga mengirimkan suara, kau tidak harus ikut berperang. Aduh, di atas gunung, pria yang mewarisi makam kaisar menghela napas dalam-dalam. Namun saat ini, tatapannya dingin, dan ia teringat semua kaisar surgawi yang berbicara hari ini. Suatu hari nanti, ketika ia dewasa, ia akan membunuh mereka semua.